Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rama Saputra dari kelas 2. Hari ini saya akan menerangkan belajar materi informatika bab 5, yaitu jaringan komputer dan internet. A. Jaringan lokal dan internet. Sebelum mengenal jaringan lokal dan internet, kita harus mengenal apa itu jaringan komputer terlebih dahulu. Jaringan komputer adalah suatu perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jaringan lokal atau LAN atau Local Area Network. Jaringan lokal adalah jaringan komputer yang berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area yang terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut alamat IP atau IP address. Misalnya 192.168.0.1. Dalam implementasinya, biasanya satu perangkat akan disebut server, sedangkan perangkat lainnya disebut klien. 2. MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan komputer MAN ini bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Yang ketiga ada internet atau One Wide Area Network. Internet merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking atau sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat dunia. Jaringan ini menghubungkan adanya pertukaran data paket switching connection protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Pada awalnya di tahun 1960-an, internet hanyalah sebagai proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kebutuhan militer pada era Perang Dunia. Lalu pada tahun 1969, melalui proyek lembaga APRA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, kemudian berkembang menjadi infrastruktur publik pada tahun 1980-an dengan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta. 4. Konektivitas internet. Konektivitas internet dibagi menjadi dua, yaitu A. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Yang pertama, A. Dial-up PSTN atau Public Switched Telephone Network. Pada awal internet masuk ke Indonesia, teknologi dial-up untuk koneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berkabel. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Yang B ada ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Sama seperti pada dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan modem. Modem yang digunakan pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Berbeda dengan modem konvensional bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz.
Yang C, yang C adalah LAN, Local Area Network. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal, LAN termasuk koneksi internet yang banyak saat ini. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon maupun melalui Internet Service Provider atau ISP. Yang B, konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Yang pertama ada GPRS, General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet ini menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirim data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS ini dipakai untuk transfer data, terhubung paket data yang terkait dengan pengirim surat dalam surat elektronik, hingga berselancar di dunia maya. Layanan ini dipasang pada jenis seller dengan tipe GSM, Global System for Mobile Communication. Selanjutnya ada Wi-Fi atau Wireless Provider. Wi-Fi merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi tinggi yang berada di spektrum 2,5 GHz. Salah satu keunggulan jenis koneksi internet Wi-Fi ialah praktis karena tidak perlu memasang kabel jaringan, tetapi koneksi Wi-Fi memiliki jangkauan terbatas. Yang C, akses satelit. Jenis koneksi ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan aksesnya cukup tinggi. Namun, biasanya jenis koneksi ini mahal, terutama di Indonesia, sepadan dengan kecepatannya. Biasanya akses satelit ini mungkin hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Kemungkinan. Lalu yang B ada komunikasi data dengan ponsel. 1. Jaringan komunikasi pada ponsel, yaitu A. GPRS, General Packet Radio Service, merupakan jaring internet pada ponsel memiliki kecepatan antara 35 sampai 170 kbps atau kbps. Dengan kecepatan ini biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Kalau pesannya terlalu panjang mungkin nggak akan terkirim ya. Terus yang B ada ADGE atau United Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 380 kilobytes per second. Yang C ada 3G, merupakan jaring internet GPRS versi ketiga yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kilobit per second sampai 2 megabyte per second. Lalu yang D atau yang keempat ada HSPE atau High Speed Packet Access yang dikenal juga dengan nama 3,5G yang memiliki kecepatan 600 kilobyte per second sampai 10 megabyte per second. Adapun HSDPE atau High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama H+, pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil kisaran 7,2 MB per second. Lalu yang kelima atau yang E ada 4G atau LTE, Long Term Evolution, merupakan keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan sehingga 100 MB per second. Saat ini hampir sebagian besar ponsel
ponsel di pasaran sudah mendukung. Dan juga jaringan inilah yang mungkin paling banyak digunakan pada saat ini di Indonesia. Yang terbaru pada saat ini yaitu 5G adalah generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel. Jaringan ini memiliki kecepatan hingga 10 GB per second dengan jeda waktu pengiriman data sekitar 4-5 milidetik. Mungkin jaringan 5G mungkin hanya digunakan oleh beberapa negara-negara maju aja, mungkin seperti Amerika Serikat atau Korea Selatan mungkin. Yang kedua, komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi, komunikasi data dengan ponsel merupakan proses pengiriman data dan penerimaan data. Ada proses pengiriman data dan penerimaan data atau informasi dari satu ponsel ke ponsel lainnya. Komunikasi ponsel misalnya mengirim SMS, ini pesan atau SMS atau short message system, panggilan suara, koneksi internet maupun transfer dokumen dan mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim. Intinya komunikasi dengan ponsel, data dengan ponsel dia yang sering kita gunakan pada saat ini. Ya, sebagai contoh tadi, ya mengirim pesan melalui WhatsApp, mungkin menelpon keluarga, atau mengirim dokumen ke teman. Lalu yang proteksi data saat berinternet. Proteksi data berarti melindungi data dari hal yang mengancam atau pihak yang ingin meretasnya. Ya, contohnya dalam berinteraksi, kejahatan berupa pencurian data bisa dicegah dengan proteksi data. Misalnya, jika ingin mengetahui apakah situs web yang kita gunakan itu aman atau tidak, cara paling mudahnya ialah dengan alamatnya. Apakah diketahui dengan HTTPS dan ikon seperti kunci di sebelah alamat web. Lalu, apa sih perbedaan HTTPS dengan HTTP? HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang komunikasi antara klien komputer pengguna dan server komputer yang menyimpan data diakses melalui situs web. Pada umumnya, cara komunikasi antara klien dan server ialah klien melakukan request, kemudian server mengirim respon terhadap situs web. Respon yang dimaksud dapat berupa file yang akan ditampilkan di browser yang kalian gunakan. Semua kegiatan tersebut diatur oleh suatu protokol HTTP. Sayangnya, HTTP tidak menjamin keamanan data, sehingga ada kemungkinan data bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS ada versi HTTP yang lebih aman, yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Ya, sampai di situ saja materi pembahasannya. Maaf kalau ada yang salah, terutama pembacaan dalam bahasa Inggris. Ya, aku yakin banyak yang salah sih. Banyak yang salah. Jadi kalau ada yang mau dibenerin atau ditambahin, kalian bisa komen di bawah. Jadi sampai di situ aja. Semoga hidup kita selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.